memimpin doa ya. Ya, Recording in progress. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat luar baik biasa. sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini yang mata kuliah aplikasi statistik, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa karena Pak Usba izin agak terlambat untuk masuk ke room, beliau sedang jalanan. Silakan Pak Wendy untuk memimpin doa, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Bapak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini, demi kelancaran juga mudah-mudahan kita dipermudah untuk melaksanakan doa. Mari kita bersama-sama untuk membaca Al-Fatihah di dalam hati dan seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Wendy. Ya, Bapak Ibu, mengulas pembelajaran kita yang kemarin, eh, Bu Ica minta tolong dari slide yang nomor satunya. Bukan nomor satu sih, pokoknya yang dari Min. Nah, tentang kita sudah membahas, idealnya kita akan membahas 13 rumus statistik. Kemarin kita sudah membahas sekitar 8 rumus, kalau tidak salah apa 7 ya. Yang pertama min, ada juga median, nilai tengah, modus, nilai terbanyak, ya kuartil, data utuh statistik yang dibagi menjadi 4 bagian sama rata, kuartil atas, kuartil tengah dengan kuartil bawah, terus juga ada juga desil yang membagi data menjadi 10 dan persentil yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, untuk 8 konsep kemarin, apakah masih ada kebingungan Bapak Ibu? Kalau tidak, akan dilanjutkan ke konsep yang ke-9. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut. Bapak Ibu, Enggak, dibuka kalau ingin. lanjut. Lanjut aja ya. Lanjut, Oke, sip. lanjut. Lanjut ya. Oke, selanjutnya Lanjut. ada konsep statistik tentang ragam atau varians, terus juga simpangan baku, koefisien varians, serta konsep ke-11 dan 12 itu tentang apa Bu Ica, punten? Tentang ya squeeze dan kurtosis. Bagaimana sih konsep-konsep statistik itu penyelesaiannya? Nah, dua rekan hebat kita akan mulai mengambil alih, yaitu yang pertama Bu Anissa atau Bu Ica, silahkan untuk menjelaskan konsep ragam, simpangan baku, dan koefisien variasi. Kepada Bu Ica, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu, saya izin untuk melanjutkan soal nomor 9, 10, dan 11. Saya mulai dari nomor 9 terlebih dahulu, membahas ragam atau varian. Varian itu merupakan rata-rata kuadrat dari deviasi dari mean. Sebelum kita menentukan varian, kita harus menentukan ragamnya terlebih dahulu. Ada 3 tahap untuk menentukan ragamnya. Yang pertama, kita harus menentukan min-nya terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, min sudah dibahas, yaitu ada totalnya yaitu 96. Kemudian, langkah yang kedua yaitu kita harus menghitung deviasi setiap kelasnya dengan rumus yaitu XI dikurangi X atau nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi, XI itu kan rata-rata, bisa dilihat Bapak Ibu di tabel, XI itu ada 82,5, 88,5, dan seterusnya. Kemudian kita kurangi 96. Kita kurangi 96, jadi contohnya seperti 82,5 dikurangi 96 sama dengan 13,5.
Kemudian 88,5 dikurangi 96 yaitu min 7,5. Dan seterusnya itu nilai tengah itu dikurangi 96 dan ini hasilnya ya yang ya Bapak dan Ibu ada min 1,5, 4,5, 10,5 dan 16,5. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus menentukan kuadrat deviasinya. Jadi jumlah dari deviasi setiap kelas, contohnya seperti min 13,5, kita kuadratkan. Jadi totalnya yaitu min 3 kuadrat dari min 13,5 sama dengan 182,25. Sampai sini ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Apakah saya menjelaskan kurang jelas? Boleh jujur nggak? Boleh jujur Gimana? nggak? Boleh jujur Kamu nggak? beneran nggak mudeng deh. Boleh diulangi Itu nggak? Oke. 13,5 dari mana ya? Nah, Min ayo mulai. 13,5 itu dari mana? Min 13,5 itu dari hitungan deviasi setiap kelasnya, Ibu. Jadi, rumusnya itu nilai tengah dikurangi 96. 96 itu kan min, hasil dari min. Jadi, nilai tengah dikurangi min. 82,5 dikurangi 96. Gitu. Jadi, hasilnya min 13,5. 96,5 dari mana? 96, Maaf. Ibu. 96 itu dari 96. min. Min, Oh, min pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, Ibu. oh, Jadi, udah saya jelaskan kembali untuk min. Min itu apa namanya eh, total dari frekuensi di jumlah itu rata-rata. Jadi 190 dibagi 20 sama dengan 96. Jadi min itu 190 dibagi 20 sama dengan 96. Sampai sini paham Ibu? Ya, jadi itu dibagi ya berarti ya. Iya, dibagi betul. Dibagi. Kemudian Berarti eh, kalau min itu berarti kalau min itu semuanya itu dibagi begitu. iya dibagi. Oh, ya ya ya. Oke oke. Lanjut lanjut nggak apa-apa Bu. Oke, bisa saya lanjut. Tadi Makasih. sama-sama Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas kuadrat deviasinya bahwa min 13,5 kita kuadratkan sama dengan 182,25. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Jadi, hasil dari kuadrat deviasi kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 182,25 dikali 3. Kemudian 56,25 dikali 4. Jadi saya contohkan 182,25 dikali 3 sama dengan 546,75. Jadi pada rumus seragam yang ini pada tabel FI dikalikan XI dikurang X kemudian dikuadratkan kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Sampai sini paham, Bu? Maaf ya Ibu, jelasinnya sepertinya kurang jelas deh. Jadi saya ulangi bahwa Iya. kemudian kita menentukan ragamnya. Ini merupakan rumus dari ragam. Ada frekuensi FI, kemudian XI yaitu nilai tengah, dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan. Tadi tadi kuadrat deviasi itu kan rumusnya XI dikurangi X kuadrat. Kemudian di dalam ragam ini kita kalikan dengan frekuensi. Contohnya seperti 546,75
di itu 46,75. Oh, 182 itu dikalikan 3, ya. Iya, dikalikan 3, Oh ya. dikalikan frekuensi. Jadinya 546. Iya, 546,75. Seterusnya seperti itu Oke. ya untuk menentukan ragamnya Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah ditentukan ragamnya, ditambah. Jadi 546,75 ditambah 225 ditambah 6,75 dan seterusnya sama dengan 1503. Jadi kita sudah menentukan terlebih dahulu ragamnya. Itu. Sampai sini paham Bapak dan Ibu? Gimana? Paham? Ya Allah. Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa. Oke. Lanjut, Ibu. Lanjut. Ya. Lanjut, Bu. Saya lanjutkan pada nomor 9 yaitu ragam atau varian. Rumusnya yaitu S kuadrat dengan jumlah dari frekuensi dikali kuadrat selisih antara nilai tengah kelas dengan rata-rata dibagi banyak data kemudian dikurangi 1. Jadi, tadi kita sudah menentukan ragamnya kan ya Ibu dan Ibu Bapak, yaitu totalnya 1503, kemudian kita bagi 20 ini merupakan dari jumlah atau total dari semua frekuensi. Ada 20. Kemudian kita kurangin 1. Di dalam rumus kita harus mengurangi 1. Jadi totalnya yaitu 79,11. Untuk ragam atau varian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Udah Nggak paham. deh. Oke, baik. Bisa dilanjut ya, Ibu. Saya lanjut. Pada nomor 10, yaitu kita membahas simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data dihitung dengan cara mengakarkan. Jadi rumusnya yaitu S sama dengan akar kuadrat dari varian. Tadi kita sudah menentukan variannya, yaitu 79,11. Kemudian kita akarkan. Akar dari 79,11 sama dengan 8,89. Paham, Bapak? Maaf, itu Ya, yang 89 tadi dapatnya dari 79,11 ya? 89 yang mana, Ibu? Yang 8,89. 8,89. Heeh. Iya. Itu kayak Gimana, gimana? Bu? Cara ngitungnya gimana tadi? Cara ngitungnya, Nah, jadi dari total varian, kita akarin nih, Bu. Akar dari 79,11 yaitu sama dengan 8,89. Seperti itu. akarnya. Oh iya iya. Iya, Jadi hasilnya diakarkan. 8,8. Iya, betul, Ibu. Oke. Oke, bisa saya lanjut? Oke, saya Lanjut. lanjut. Pada nomor 11, yaitu kita akan membahas koefisien variasi. Koefisien variasi merupakan penyebaran data dibanding rata-rata dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu rumusnya yaitu simpangan baku dibagi Min ya. iya dibagi min. Dibagi min dikalikan 100%. Jadi, total dari simpangan baku, kemudian kita bagi 96, kemudian kita kalikan 100%. Sama dengan 9,26%. Oke. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Enggak. Nggak ada. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ke Bu Listi. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Siap. Terima kasih banyak Bu Ica atas penjelasan mengenai konsep ragam, simpangan baku, dan koefisien. Nah, selanjutnya ke konsep berikutnya yaitu tentang squamous dan kurtosis yang akan disampaikan oleh Pak Jody. Kepada Pak Jody dipersilakan, Pak. Oke. Saya bisa sharekan berarti ya. Iya, Bapak sebentar. Silakan, Bapak. Kelihatan nggak ya?
Saya maunya dari pengertiannya dulu ya biar lebih enak. Jadi biar lebih gampang itu Siap, siap, Pak. kita kalau ngebandingin skewness sama kurtosis dari ada pengertiannya skewness adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat ketidaksimetrisan atau kemencengan dari distribusi data. Artinya dia tuh bisa kurvanya tuh menceng ke kiri, menceng ke kanan. Itu yang namanya skewness. Kayak di gambar ini, mirip-mirip kayak gambar ini kan ini dia menceng. Nah, ini ada rumusnya. Pangkat 3 sama dengan sigma FI. Pakai yang PPT aja lah berarti yang lebih gede. Ribet. Yang di sini pangkat 3 sama dengan sigma FI kali XI kurang X rata-rata pangkat 3 per N kali S pangkat 3. Nah, ini kalau untuk minus 567-nya itu didapat pertama-tama kita lihat dulu yang udah dibangun dari sini kan udah ada FI XI kurang X kuadrat. Ini harus diubah menjadi pangkat 3. Jadi ini biasanya ini dikalikan lagi ke XI pangkat I. Apa X I kurang X. Kalau di saya ini saya bikin seperti ini. Jadi saya bikin rumusnya tuh yang F2. Ini kan yang ini nih yang kurang 13,5 saya pangkatkan jadi 3. Maka munculnya akan sama seperti yang di sini. Minus 2460 kurang 375. Nah, baru dikali dengan F. Frekuensi jadi 3. Jadinya ini minus 7.000 minus 381,13. Udah saya totalkan menjadi minus 567. Nah, kalau untuk tadi yang dari mana dapatnya N itu 20, N itu dari total yang siswanya itu. Jadi N itu 20, sedangkan yang 8,89 tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu sebelumnya tadi, itu hasil dari standar apa? Simpangan baku ya, simpangan baku. Kalau simpangan baku di sini saya bikinnya pakai rumus SQRT kalau di Excel ya. Misalnya kan 79,10. Ini tuh kan hasilnya dari H8 ini dibagi sama di 16. Maka dapatnya segini yang sesuai dengan ragam. Baru diakar menjadi 8,89. Nah, setelah udah 567 baru dibagi dengan 20 kali 8,89 pangkat 3. Oke. Nah, ini kan kayak gini nih dia. 5 min 567 per 20 kali 8,89. Hasilnya jadi minus cuma 0,04. Sesuai sama yang di sini kurvanya negatif. Lalu dilihat lagi dari ininya. Kalau dia itu menceng ke kiri berarti dia itu negatif. Nah, ini ada tulisannya. T titik kemencengan ya. TK itu titik kemencengan. Jadi menceng ke kiri berarti dia negatif. Tapi kalau dia menceng ke kanan berarti dia bernilai positif kurvanya.
Makanya saya buat di sini di sampingnya itu menceng ke kiri, artinya dia tuh negatif kurvanya. Udah jelas nggak dari skewness dulu? Maaf Pak, Pak ini masih kan bingung Pak, iya beneran deh Pak. Maaf lihat ini maaf Pak. bener ya maksudnya karena memang baru juga kan ya istilah Iya, ini bagi saya sih baru gitu kan. iya nggak Mungkin bagi teman-teman mah apa-apa, enggak. nggak apa-apa. Iya kan? Ya, eh, Sama, Bu. iya, maksudnya miring landai ke kiri, landai ke kanan. Itu Itu gimana sih garis-garis itu maksudnya? ada maksudnya nggak sih Landainya Pak? Iya, itu terus kita dilihat ngambil dari titik nilai titiknya ini ininya, dari Bu. mana? Kalau Min miring ke kiri, lihat dari 0,04. nilai ininya. Kalau ininya bernilai negatif, ada negatifnya. Ya, tahu negatif 0,04 ini dari ujung yang melengkung ini nih. Apa dari mana sih? 0,04-nya yang mana? Iya. Ini, Kita taruh oh titik 0,04-nya 0,04-nya. di mana? Heeh, Berarti dia di antara sini, Bu. Kan sesuai dengan PPT tadi nih. heeh. Itu kalau kurva negatif itu hubungannya ke penelitian gimana? Maksudnya apakah dianggap penelitian kita gagal atau mungkin nilainya dianggap banyak jelek apa gimana sih? Saya masih nggak paham beneran dah. Kalau nilainya jelek itu Oh itu ya biasanya, udah. Sip. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus. Nilainya jelek itu misalnya kan di sini juga ada tuh yang lebih dari 3. Mungkin kalau dia itu terlalu lebih, bisa jadi nilainya itu kurang gitu, Bu. Tapi di sini kan skewness itu nggak menentukan banget ya. Karena ini masih Mm-mm. dekat dengan 0. Sedangkan Fungsinya kalau apa? yang ini kan lebih Apa jauh tuh? nih, ada 3. Distribusi lebih runcing. Kalau lebih dari 3 atau kurang banget dari 3-nya lebih, mungkin sih itu menentukan banget ya. Kalau dia masih dekat begini, dia nggak terlalu loh, Bu. Tapi memang kalau yang sempurna sih memang ini yang 0. Ini udah sempurna banget soalnya nggak terlalu menceng, nggak terlalu. Hmm, bedanya apaan sih Pak? Ya Allah ya Robi. Saya bingung. Itu Allahu garis-garis yang Akbar. tegak itu apa ya Pak? Ya, Tadi kan mungkin di gambar yang berikutnya ada Oh, yang garis. garisnya nih, oke, Eh, bagus dah. Ini kalau yang iya garis yang yang X ini kan yang satu enggak, ini tuh satu cuma rata-ratanya satu, nanti akan dibikin di sini. ini 3 gitu. Iya, garisnya kenapa 3? Tuh, itu kenapa yang awal satu, Itu kenapa selebihnya 3 gitu? Ini itu yang 3 ini maksudnya menunjukkan kan ada tulisannya X, berarti ini rata-rata itu rata-rata. X Kalau bar. yang median ini berarti nilai tengahnya mungkin baru modusnya di sebelah Oh, kanannya, Bu. Mungkin ini jadi kebalikannya. Ini akan jadi kebalikannya kalau misalnya ini kan liatin dari titik tertingginya aja, Bu. kurva ini Ya. hubungannya sama titik koordinat begitu nggak sih Pak? X, Y begitu? Atau iya berbeda kita Ibu? kan kita kan taunya garis lurus kamu ini X sama Y gitu Iya, X, kan. Y kan? Oh, Gini oh, kan? oh, gitu. Oh Heeh. iya, ini beda, Bu. Oh, jadi emang dasarnya melintang begitu aja. Terus kita kasih titik-titiknya. Maksudnya em, yang X bar berarti rata-ratanya berapa tadi Pak tuh? di Misalnya kalau dia mencek ke kiri, X bar-nya itu di sebelah kiri. Tapi kalau yang modus itu di sebelah kanan, Bu. Tapi berarti kalau Pak yang ini, yang simetris ini biasanya nggak perlu, soalnya ini kan udah pasti sama. Fungsinya untuk apa Kalau sih yang Pak? normal ya, Heeh, sebenarnya fungsinya mereka tuh untuk apa sih? Iya, fungsinya buat buat biar ada pembuktian aja, Bu. Ibaratnya kayak ini valid datanya gitu loh. Yang dikatakan valid itu ketika kurva bernilai Ya, simetris kalau yang meren. sempurna banget sih yang simetris ini, Bu. Kalau yang yang sempurna banget ya, cenderung tapi kan ini nggak terlalu nggak ngaruh. menceng kanan, nggak menceng kiri gitu ya, nggak terlalu menceng. Itu Iya, maksudnya. iya. Kalau yang tadi Jadi, datanya masih bisa dipakai kalau yang tadi mah. jadi gambarnya ini udah baku gini ya. Jadi misalkan kalau kurang dari negatif nih, kurang dari 0 berarti dia yang yang Ya, kalau misalnya kiri negatif, dia yang ke tengah. kiri.
Terus kalau yang positif berarti dia kanan Ya, gitu yang kan. kanan. Oh, Betul. berarti pokoknya gambarnya begini dah gitu kan. Kalau udah Iya, nggak ya jauh udah dia. gitu. Apa yang kalau yang menceng ke kanan cenderung dia kan pasti kurvanya positif. Apa dianggapnya distribusi nilainya lebih tinggi? Maksudnya lebih banyak yang nilainya tinggi-tinggi. Begitu nggak sih, Pak? Atau berbeda? Atau bukan? Biasanya kalau modus akan selalu tinggi, tapi kalau rata-rata pasti nilainya lebih kecil, Bu. Ini kan ada yang nilainya lebih kecil nih, rata-rata. Makanya dia selalu di antara kanan atau enggak di kiri dia. Bentar. Rata-ratanya rata-ratanya 97,5. Tadi kita berarti kan kurvanya kurva negatif kita kan ya. Kalau Iya, berdasarkan data negatif. yang ini mah min 0,04. Aduh, ya Allah, tobat, tobat. Saya juga sebenarnya juga masih baru sih, Bu. Tapi saya Ya coba Allah. usahain lah. Ini mah nggak bisa di luar otak. Hebat, terima kasih Pak Jody. Iya, Langsung makasih banyak Pak Jody, keren deh. lanjut lanjut Pak. Nggak ada, udah kurtosis ya satu lagi Ini ya. ini kan meskipun dilanjutkan kan nanti ke bawahnya juga Sama berkesinambungan. kurva juga. Nah, makanya sekarang lanjut, nanti lanjut, Skillnya sama nggak kurtosis hampir paham. mirip, tapi rumusnya beda sih, Bu. Kalau Hmm, rumusnya kayaknya beda, Bu. Eh, keruncingan. Rumusnya lebih ke ini kan dia ada pangkat 4 nih ya. Kalau yang tadi nih pangkatnya cuma pangkat 3. Dan dia itu bedanya kalau dia kan lebih menceng. Kalau ini tentang keruncingan. Kurtosis keruncingan. Jadi misalnya yang makin ngeruncing atau yang nggak terlalu runcing gitu. Misalnya ini laptop kurtik distribusi lebih runcing dengan ekor lebih tebal. Nah, berarti gambarnya itu kayak begini, Bu. Lebih runcing dia laptop kurtik. oh, Pak, ini Dan kan dia kalau itu biasanya kan kita ada yang X sama Y gitu ya. Apa ini nggak ada gitu loh. Jadi kita X cuma doang. narik apa sendiri gitu. Bukan titik koordinat ini. Lah ya itu. ini bukan Bukan, titik bukan, koordinat, bukan Bu, titik tapi koordinat. bergantung Ah, dari terus banyak itunya itunya antara nanti. miringnya mencengnya itu yang bingung. Pas kita nanti mencengnya ke ketiga, ternyata hasilnya keempat. Ih, pusing ya. Semangat Pak Jody, semangat Pak Jody. Ini kita Iya, mau ya. belajar pada dasarnya Pak. Iya, Iya, sebenarnya nggak mau apa. belajar cuma kok pusing Bingung banget. tapi. Nah, ini kan udah saya cari juga nih. Ini kan jadi hasilnya tuh dari FI XI kurang X pangkat 4 Pangkatin 4. 362. 225.362,25 sama sama dengan yang di sini. Cuman di belakangnya emang ada 0,00-nya aja. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh ini karena kan masih bilangan desimal ya Iya, di bukan belakangnya. angka penting. Nah, terus ini untuk rumus kurtosisnya itu apakah 4 sigma FI kali XI kurang X pangkat 4 bagi N frekuensi yang ini 20 S pangkat 4 yang tadi 8,89 yang simpangan baku tadi. Baru tinggal kita masukin. Nah, jadinya seperti ini. Dia itu tidak runcing ya. Dia lebih Baik. ke bawah karena dia itu kurang dari 3. Kan ada gambarnya nih. Karena dia nilainya kurang dari 3, berarti dia itu mendatar atau melandai. Berarti platykurtis. Sedangkan kalau yang misalnya dia normal itu nggak terlalu teruncing, tapi nggak terlalu mendatar. Nanti
Kalau Sebenarnya bisa, nggak banyak yang bisa dilihat sih Bu, soalnya karena saya juga masih baru, ya, nanti kalau nggak banyak misalnya yang bisa di dilihat. penelitian, Pak, itu muncul sendiri nggak sih kurvanya? Maksudnya kita nggak perlu gambar manual gitu loh. Ada nggak alat yang Nah, bisa itu membantu kalau yang kayak menggambar gitu, itu, maksud saya? ya tahu. Kalau yang kayak gitu sebenarnya aku juga baru-baru nyoba. Nah, ini nih Cuman yang ini saya saya suka. belum berani masalahnya bikin kayak begini. Nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa, Pak. iya, daripada kita bingung mencengnya ini Ini betul apa enggak gitu loh. ini kan kalau misalnya mau dipakai ke skewness di SPSS itu, dia tinggal klik yang ini aja, analyze, descriptive, statics, descriptive. Cuman saya nggak berani ngajarin. Takutnya salah lagi. Tapi Masih dicoba baru. nggak apa-apa, kan namanya juga belajar, Pak. Salah juga nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak Nah, ini apa-apa. saya Ya pakai nggak, Pipi? yang Nggak apa-apa kan ya? Nggak Nggak apa-apa apa-apa, kan, nggak teman-teman? apa-apa. Nggak apa-apa. Jadinya ketika kita mentok gitu kan, dengan perhitungan manual, ketika ada sistem yang lebih banyak, lebih asik untuk mengatur, malah enak. Daripada kita menceng-menceng oke. sendiri. Kepalaku yang menceng nanti. Nah, ini contoh saya kayaknya pakai yang ini deh, SPSS siswa. Lagi loading ya Bu ya, sorry ya. Ip, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Dia ini lebih hampir mirip, tapi kalau yang saya lihat tadi itu banyak ada komanya sih. Oke, dari saya buka. Apa itu? LSD, HSD, Tuki, homogeneous subset, multiple comparison. Nah ini nih, yang tadi nih skewness. Dia ini kan ada yang, ini saya bikinnya langsung dari nilai pretest, nilai tes sama nilai protest. Cuman saya mau yang tadi tuh belum sampai dilihat sih datanya. Gimana nih ya? Ini datanya saya ngambilnya ngambil secara acak sih, nggak benar-benar dari faktanya langsung, nggak Sip, sip, sip. Iya, Pak. bikin nilai aja. Mhm. Baru saya coba masukkan di sini. Yang tadi tuh mana ya tuh, hilang lagi tadi.
Bau rati. Nah, yang ini. Nah, ini kalau mau diikutin nanti caranya itu kita ke analyze, ikutin yang tadi ini kan ada contohnya. Analyze, descriptive statics, baru descriptive. Analyze, Deskriptif. descriptive. Nah, baru yang dimasukin itu yang nilainya sama, ada nilai, ada motivasi belajar, ada jam belajar, sama Oh, kehadiran. yang mau dimasukin apa? Itu aja yang dimasukin. Nilai, Motivasi belajar. jam belajar, kehadirannya. Itu yang saya ambil sebagai datanya gitu. Kehadiran. Ya, kehadiran juga. Baru dikasih option mean standar. Oke, udah ya. Tinggal apa lagi? Minimum, maksimum. Ini kurtosisnya belum. Itu belum. Kurtosis sama Squamous Nah, middle. ini Nah, baru tinggal continue aja. Itu dapat dari Nanti mana? dia akan buka Tadi yang lagi. kurtosis itu pencet di mana? Di option ya, Di option. dari deskriptif. Hah? Jadi ngikutinnya kan analyze. Oh, analyze, deskripsi deskriptif statistik, itu deskriptif, langsung muncul option, kemudian di checklist yang kurtosis dan squamous-nya ya? Iya, baru tinggal continue, ini tinggal oke aja. Ntar dia akan muncul lagi tuh. Nah, ini dia yang tadi kita udah bikin nih. Di sini benar datanya 50 orang. Itu saya bikin 50 orang dari sini. Nah, tapi untuk sebelum ini ini menjadi datanya, saya sebenarnya dari bikinnya itu dari Excel dulu. Soalnya kalau manual ke situ lebih nggak rapi, Bu. lebih Kalau lama. saya bikin lebih nggak rapi aja. Iya. Maksudnya Nah, nggak saya rapinya? bikin dari awal data mentahnya tuh di Excel dulu. Data mentah Diketik-ketik di dulu Excel. di Excel. Mm-mm. Iya, baru di copy paste Oh, nanti nggak rapi ke di sana kenapa SPSS nggak tadi. rapinya tuh? Kalau dibikin manual gitu kan bisa nih sebenarnya ketik-ketik nih. Iya, Tapi ha. diketik-ketik dari sini. Takutnya ada yang kurang teliti kan. Oh, jadi Gitu. pastikan di data di SPSS ini data yang benar-benar sudah oke lah ya, Iya, maksudnya ini kita udah rapi. proses gitu, tidak ada kesalahan apa-apa. Oh iya iya iya. Nah, di sini tuh kalau mau diikutin tinggal ngikutin ininya aja, numeric string. Ini pokoknya nggak di otak-atik dah. Saya nggak berani juga otak-atik beginian. Ini bisa digeser tuh kalau biar lebih enak. Gitu. Value missing. Maksudnya apa, Pak? Yang mana? Value missing non Oh, non value, non. oke. Boleh deh. Maksudnya Yang value, mana ya? ya itu values. Itu non. Oh, values ini. Values ini Ah, saya kurang gitu ngerti sih, tapi ini kayak lebih kayak apa sih namanya itu di highlight gitu loh. Di misalnya nih ada yang sama nih. Contoh nih ada yang IPA. Kita bisa highlight apa kasih tandanya gitu loh. Cuman saya nggak pernah bikin tanda begini. Contohnya ini kan IPA ya, remedial gitu. Tapi ini belum pernah saya coba juga. Dari saya pernah pakai tuh nggak pernah saya coba. ini mah untuk penanda berarti ya. Misalnya Iya, kalau lebih ke penandanya aja. ya Ini kan ada labelnya nih. ya sesuai kebutuhan kita ya, berarti kan yang kita mau Iya, Bu. tandain apa gitu. Tuh udah bisa diketik dia. Contohnya sini remedial.
Waras dulu. Bu Vivi, tahan kewarasan. Di sini tuh nilai UTS gitu-gitu. Aduh, kepencet lagi. Tadi nilai apa ya? Pak Jody, saya les privat ya. Matematika bukan? Iya, matematika ya. Terima kasih deh. Nah, terus tadi tuh ada yang di bawahnya nih. Di bawahnya nih lebih ke histogram ya. Histogram sini berarti. Ini saya nggak pernah sampai sini sih dulu mah. Baru ini aja baru saya coba-coba begini. Dulu berarti Bapak kuantitatif ya? Iya, saya memang awalnya kuantitatif kalau deskripsi. Cuman saya itu lebih ke kayak gini Bu, contohnya nih. Saya nggak ngebahas yang itu, tapi lebih ke eh, hitung, hitung. Nih contohnya ya. Ini one sample t-test. Ini biasanya harusnya hitung ya. Misalnya kalau deskripsi itu ngebandingin pretest sama posttest. Hmm. Gini. Ini 95% artinya 0,05. Ya 0,05. Itu 0,05 itu alfanya. Alfanya itu udah 0,5 kali. Apa gimana? 0,05 dari mana? itu udah ketetapannya, Bu. Jadi ada perbandingannya lagi. Jadi ada yang pakai 0,01, 0,05, macam-macam dah. Banyak itu. Tapi yang di dulu saya pernah lihat itu 0,05, yang lain itu nggak pernah dipakai. Hmm. Nah, jadilah ketemunya seperti ini. Ini kan benar 50 muridnya. Ini standar deviasinya tuh yang tadi mau dibikin simpangan baku. Timbangan baku. Simpangan baku di sini hitungnya jadi 7,9. Kalau di sini 9,5. Tapi ini nggak sama yang tadi datanya ya. Ini kan data saya sendiri. Beda gitu loh. Paham, paham. Nah, ini ya kalau bicara tentang T ini artinya T hitung. Kalau di itu namanya uji hipotesis. Hmm. Uji Min hipotesis. 21,231. DF ini artinya derajat kebebasan. Derajat kebebasan tuh ibaratnya kan 50 murid dikurang satu jadi 49 Enggak, T itu gitu. T-nya hasilnya negatif. Tadi kata Bapak T itu untuk menguji Enggak, itu hipotesis. beda, Bu. Oh, beda. Oh iya, maaf. Itu khusus di kurtosis doang. Oh gitu. Kalau yang di sini enggak, itu enggak berlaku. Oke, baiklah. Iya. Hmm. Baru yang saya ingat itu apa lagi ya? L hitung kali ya. Normalitas. Aneh. Oh, ini R hitung. Ini R hitung. Udah lupa lagi R hitungnya nih. Pokoknya yang reliability ini R hitung. Ini ada Cheez-Square, tapi saya belum pernah nyoba sih. Tapi kalau di YouTube-YouTube itu saya pernah lihat gitu, cuman saya belum pernah nyoba. Karena nggak tahu kayak gimana.
Kayaknya baru itu aja sih Bu yang bisa saya kasih tahu. Soalnya saya masih baru. Astagfirullahaladzim. Pak Jody punten, tolong layar tadi di iniin, dibuka lagi. Belum difoto, lupa. Buat Oh, laporan. belum foto. Lupa, Oh, lupa, maaf, saya lupa. Iya, iya. yang mana yang ini? Ya bebas, pokoknya ceritanya kita lagi belajar aja gitu dah. Yang itu dulu. Yang Oh, menceng-menceng tadi Ya, tuh loh. menceng-menceng tadi aja dulu. Heeh, biar menceng-menceng difoto. tadi ya. Heeh. Oke, bentar ya, di screenshot. Bismillah. Oke, terus ngapain lagi nih? Bagian apa lagi? Yang Bu Ica, yang ragam. Tadi simpangan baku. Ini simpan ya. Ya, biar ada buktinya kita teh belajar ini. Tadi terlalu serius ini buat belajar. Tapi memang jujur emang lumayan susah sih kalau baru masuk. Oh, sumpah nggak ngerti. Kalau yang 1 sampai 11, eh terus terang kalau saya, maksudnya dulunya IPA, ini bukan hal yang baru. Maksudnya kita bisa cross check lagi kan ingatan-ingatan di masa lalu. Heeh. Nah, tapi yang 12, 13 nggak tahu ya Allah. Karena Angkat tangan. terutama anak-anak yang kualitatif ya, yang penelitiannya Iya, kualitatif gitu Pak. Makanya lebih suka pertanyaan gitu. ya analisis bahasa, analisis kata-kata Iya. ketimbang data angka gitu. Nah, iya makanya bingung itu tuh sebenarnya fungsinya buat apa kurva itu. Atau teman-teman lain mau berbagi yang dulunya pernah S1-nya kuantitatif mungkin. Ya, maksudnya biar kita saling menambahkan gitu loh Bapak Ibu. Halo? Saya ditinggal bobo apa gimana ini konsepnya? Tes. Puyang Bu, Ada, puyang, ada. Oh iya, puyang Bu. Yang apa saja cuman belum pesonanya penjelasan Pak Jody? ikut. Belum paham, Bu. Gimana? Ada yang mau berbagi tentang beginian nih? Duh, lalier ya Allah. Berbagi. Mungkin yang tadi Squeeze sama Ini itu ada kue nih, Ya, Bu. gimana Bu Kalau Eha? mungkin tadi yang squeeze sama kurtosis itu mungkin kita masukin aja rumusnya. Nanti kan itu kan gambarnya itu kan udah baku ya. Kalau misalkan kurang dari 1 itu si Kasih itu kan miring menceng ke kiri ke apa kiri, kanan tadi ya? ke Ke kiri ya kalau nggak salah kiri. Nah, Yang itu negatif kita Bu, tinggal berjalan negatif aja. Nah, kita ke tinggal kiri. kopas aja, kita apa sih namanya? Kita di copy gitu gambarnya karena itu kan udah baku ya. Yang penting kan nanti Iya. di SPSS-nya itu nanti kita tinggal masukin angka dan itu udah jadi sendiri. Jadi nggak Nanti usah terlalu kurvanya jadi sendiri. nggak usah terlalu Oh. Kalau dipusingin lah kurvanya saya kali belum ya. tahu tuh justru. Jadi sendiri No, kayaknya. nah iya maksudnya ini nih pengalaman teman-teman yang dulu pernah meneliti kuantitatif. Oh berarti jadi sendiri. Sepertinya ya. Oke, sip lah. Nggak mungkin kita histogram aja jadi sendiri kan. Nggak mungkin Iya, itu benar. apa namanya kita bikin gitu kan. Kayaknya itu akan jadi sendiri gitu. Oh, otomatis sistem gitu ya Bu? Iya. Orang min sama median kita tinggal masukin angka aja jadi betul. sendiri, apalagi ini Iya, kurva gini, pasti kan jadi sendiri kan. Kecuali ini hitungannya manual ya, yang Ibu Ambar bilang kan, ini kan manual nih kita nih. Kalau di SPSS mah semua otomatis deh kayaknya gitu. Yang Coba penting kita ngulik memastikan datanya oke ya. Maksudnya datanya nggak ada kesalahan. iya gitu. Ini untuk yang kuantitatif ya, Tapi terutama yang nanti saya mau untuk coba guru. bagiin layar dulu ya, bentar ya. Ya, boleh, Untuk boleh. yang SD, untuk yang guru SD nih kan kemarin tanya ke Pak Andri ya, itu tuh kalau untuk SD itu biasanya adalah kan nggak bisa ya kita penelitian di SD, Enggak. jadinya SMP atau SMA gitu. Jadi kalau SD mah palingan eh, apa sih namanya angket gitu. Kalau angket kan pasti pakai ini dong SPSS. Jadi kalau yang ngajar di SD, ayo yuk barengan kita belajar SPSS. Nggak harus yang ngajar di SD, Oh gitu. semuanya. Semuanya Ibu. Karena lebih kepake gitu kalau di SD, kalau SD ya, soalnya untuk penelitian yang guru SD nih nggak boleh di SD gitu, jadi SMP dan SMA gitu. Maksudnya?
Guru SD Gini, nggak boleh jadi peneliti di SD. jadi kan jadi nanti kita ngasih angket itu ke guru atau ke siswa. Itu nggak boleh di SD gitu. Jadi di Mengapa SMP begitu, Bu? atau karena udah aturan dari Untir, tak lagi aturan dari Unindra. Oh gitu. Kemarin sempat konsul kan ke Pak Andri. Pak Andri itu apa sih namanya yang MIPA yang bikin slide-slide ini, yang Mm-mm. bikin slide statistik ini gitu. Jadi, Jadi siap-siap kalau yang SD itu kita ngasih angket aja gitu. Kayaknya penelitiannya nggak bisa kualitatif, kuantitatif jadi. Tapi kalau yang SMP SMA Kalau SMP SMA bebas. bebas kuanti atau kuali kan? Iya, Atau bahkan mau PTK juga silahkan. iya boleh juga apa gabungan juga boleh. Aduh, aku belum kebayang loh judul tesis apa. Ntar deh ya, Ini nunggu Bu, Hilham dulu datang. saya bikin kayak gini Bu. Sorry, maaf. Ini lebih ke R hitung. R hitung itu ibaratnya validitas satu soal gitu loh. Jadi masing-masing soal itu kayak dipertanyakan gitu loh. Ini valid atau enggak ya? Pak Jody, punten ini judulnya apa? Apa? Seminar baru revisi skripsi Jody. Iya. lihat Judul atas dong, skripsinya. lihat atas. Judul filenya. Oh, judul. Judul penelitiannya, Pak. Atas. Biar kita tahu berapa jumlah variabelnya gitu. Ini skripsi apa? Skripsi Pak Saya. Jody. Pengaruh model pembelajaran ThinkSpace. Kooperatif ya? Cooperative learning. Iya, Hasil kuanti. belajar ISPA siswa kelas 3. Oh, masih apa namanya S1 itu ya? Iya, Pak Jody lagi berbagi. Ini penelitian beliau ketika Iya, Bu. S1. Nah, kalau di S2 ini kita mesti variabelnya harus 2 ya? Maksudnya salah satunya tuh harus 2, berarti totalnya 3 variabel minimal. Iya nggak? Ya, betul. Kalau nggak salah gitu ya Bu ya? Kemarin Bu, Sepertinya betul. arahnya begitu kan? Misalnya pengaruh model ini dan apa terhadap apa. Atau Iya. pengaruh A dan B terhadap C dan D gitu kan kalau kuantitatifnya. Itu kebanyakan nggak sih yang barusan? Tapi iya 4. Tapi UPI maksudnya kampus temanku tuh gitu Pak. Ada malah harus 4. Kalau di sini masih boleh 3. Cuman ini saya ada di laptop satu lagi sih kalau buat itunya. Data apa namanya? Ini ada Excelnya lagi. Jadi contohnya ini kan pilihan ganda. Ini sigma Ini T. kevalidan ini ya, kevalidan butir soal ya. Soalnya valid atau Iya, tidak yang kita pakai iya buat bener. tes ke anak. Iya, jadi kalau ada yang nggak valid ini bisa dipertanyakan apakah ini soal emang benar-benar susah buat mereka atau gimana gitu. Tapi kalau dia bisa jawab sih harusnya lebih tinggi. R hitung lebih tinggi dari R tabel. Tapi secara aplikatif jadi guru, analisis soal nggak serumit ini sih, Pak. Ya, Itu betul. dia. Iya kan? Sebenarnya Iya kan? ini Cari lebih TK, kepake cari kalau apa sih namanya? Cari tingkat kesulitan, kesukaran. UTBK sih, Bu. Atau nggak tryout lebih kepake. Iya. Makanya orang pakai kayak gini tuh lebih ke tryout kayaknya. Buat yang soal-soal Nah, baru di sini ada tulisannya XI kurang X kuadrat. Frekuensi Pak X Pak kurang Jody, X punten. kuadrat. Ini Pak Jody nggak ngitung sendiri kan? Tinggal masukin Ya. rumusnya. Tinggal Enggak sih, masukin ngitung sendiri. angkanya. Nggak maksudnya tinggal masukin angka di Iya, SPSS. Iya, nggak ngitung pakai kalau kalkulator yang sendiri. SPSS yang ini, Bu. Yang ada satu lagi. Kalau yang SPSS yang kayak di belakang dia. Oh. Kayaknya di teh hitung nih soalnya ada 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 terakhirnya. Cuman waktu itu saya sempat konsul di sekitaran di sini nih. Waktu itu nggak saya apa? Ini kan belum finalnya, jadi saya ngambil yang editnya aja karena di laptop satu lagi. penelitian itu dikatakan berhasil apa Pak kalau di kuantitatif? Oh, penelitian Anda berhasil Dikatakan gitu. berhasil kalau
distribusinya normal. Misalnya dia tuh ada kurang dari, ini kan contohnya kurang dari nih. Ini normalitas, uji normalitas itu eh, melihat dari nilai tabel Z. Nilai tabel Z itu ngikutin dari sini, Bu. Nah, kan ada tulisannya 0,0 sampai ini ada 0,0 ini nih. Nah, baru kita lihat ke atas lagi dulu. Tabel Z-nya kan di sini, ini contoh aja ya, ini kan rata-ratanya 67, sedangkan ini X-nya bernilai 53. 53 tuh apa? Baru X itu dikurang apa? sama X ini nilai tengahnya kayaknya. Nilai tengah, kalau nggak Hmm. salah ya. Oh, yang X itu ya. Berarti kalau nilai XI lebih kecil daripada rata-rata, kemungkinan bisa normal. Hah? Hah? Iya, kalau dia kurang dari L tabelnya, dia bisa normal. Tapi kalau lebih, dia nggak normal, Bu. Ini kan ada tulisannya L itu kurang dari L tabel sesuai normal. Tapi kalau Kalau lebih tidak tidak normal normal. berarti penelitiannya gagal atau bagaimana? Kalau dia tidak normal itu berarti ada yang gagal di situ. Berarti kita harus menggali data ulang. Sampelnya harus gimana? Maksudnya kita harus mulai dari mana lagi? Kalau misalnya gagal, biasanya lebih coba dicek dulu hipotesisnya. Biasanya kalau hipotesis ini lebih Kan lebih tadi eh, diperhatikan apa? ini kan hipotesis penelitian Bapak kan berarti kemungkinan adanya pengaruh kan antara model TPS itu terhadap nilai IPA tadi kan? Hipotesisnya begitu Iya, kan? Ya kan? iya. Kemungkinan adanya pengaruh, akan ada pengaruh. Terus misalnya tadi dapat normalan, misalnya nilai anaknya ternyata masih jelek, berarti dari awal lagi Kalau kita dibilang melakukan jelek penelitian berarti gitu. ditambahin lagi soalnya. Jadi Terus dilakukan ditambahin perlakuan, soal biar. perlakuan, perlakuan. Lama-lama PTK dong. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, dia ada uji apa itu ada satu uji lagi. Cuman saya Wilcoxon ya tuh kalau nggak salah. Itu saya belum sampai situ udah. Bapak udah berhasil ya di tahap Beda satunya. lagi, Bu. Ini udah. Iya. Iya, Kalau dia nggak berhasil, dia pakai uji Wilcoxon. Itu saya udah lupa tuh. Harus dipelajarin lagi sih. iya, iya nggak apa-apa Pak. Saya malah belum paham. Tapi di sininya kalau uji T-nya udah bagus, kayaknya udah bagus sih, Bu. Karena ini kan yang menentukan kesimpulannya. Ini tabel Z buat normalitas yang uji L tadi. L hitung. Pilih force. Uji T yang buat hipotesis. Kalau yang R, ini buat soal. Nah, jadi kalau yang daily force yang normal ini buat membandingkan nilai, kan ada nilai pretest sama post-test ya, Bu ya. Iya. Jadi itu ada perbandingannya. Jadi sebelum itu contohnya sebelumnya ini nilainya jelek. Pas post-test nilainya bagus. Berarti setelah perlakuan itu nilainya ada perubahan gitu loh, Bu. Hmm. Jadi bukti validnya ini dari diberikan soal itu dan juga pengajaran dari model itu ada perubahan. Kecuali kalau misalnya dia udah dikasih pengajaran model ini tapi dia belum berubah. Berarti dia belum valid. Ya kira-kira kayak gitu lah Bu. Ada Bapak Ibu lagi yang mau berbagi pengalaman waktu S1? Atau
Cukup. Kalau cukup, saya mau bertanya terkait tentang SPSS Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih punya kendala. Jadi ketika kita praktik, Bapak Ibu sudah tidak kebingungan karena SPSS-nya belum terinstall dengan baik di laptop Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Dari 57 mahasiswa XC aman SPSS-nya? Aman. Aman, beneran. Insya Terutama Allah. yang kemarin baru masuk tuh. 4 orang, Bapak dari Karawang, aman. Pak Wahyu aman ya? Maksudnya apa itu? Oh, itu Bu Ayen. Pak Wahyu, Pak Udra, Pak Hidayat, bukan. Pak Narmin, Aman, Bu, Pak aman. Giri, Pak Giri, aman ya? aman. Aman, aman. Aman, bener ya? Nggak Insya ada Allah masalah aman. ya, insya Allah ya. Soalnya kalau ada Gas. masalah tenang, kita udah punya ahli SPSS. Ada Pak Jody dan Pak Heru, kita manfaatkan mereka dengan sebaik-baiknya. Siap, siap. Masih ada waktu 15 menit lagi Bapak Ibu. Kita harus apa? Ada yang mau berbagi pengalaman lagi? Duh, saya belum tesis mau bagaimana. Kayaknya udah pada mantep-mantep ya, udah punya nemu judul ya. Kamu kepikiran, Bu? Belum, Bu Listi. Aduh, mikirin baru juga. Yang lain mah udah kali ya. Bu Intan udah dapet tuh Bu Intan tadi. Kata Bu Tri kan, bisa jadi penelitian. Ambil Bu Intan, ambil, gas. Ya Allah. Ayo, mau ngapain lagi kita? Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Udah oke? Saya bingung. Aman ini, mau di stop recordingnya. Iya, di Silah. stop aja. Stop aja Terima ya. banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Jody dan Bu Anissa atas penjelasannya. Mudah-mudahan sangat membantu kita di praktiknya nanti berkenaan dengan SPSS. Ya udah Bapak Ibu, mungkin masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi kita bisa mempersiapkan untuk mata kuliah berikutnya ya. Gitu kali ya. Oke? Siap, Ada yang mau Ibu. tanyakan lagi nggak? Mumpung masih ada Pak Jody, Bu Anissa. Cukup? Hati-hati Cukup. ya. Takut tambah pusing, Bu Listi. Oke, cukup. Betul. Ya, kita cukupkan saja. Nanti jika memang butuh privat, ya kan, butuh belajar Iya, di kita panggil luar. dia. Benar. Tenang aja, kita sudah menyewa Zoom H-1 dan H+1. Bu Listi, untuk Yap. Ibu Eni hari ini hadir?